Anda masih di CNN Indonesia Prime News. Dr. Sandi Nugraha, putra almarhum Dr. Wahyu Hidayat yang meninggal dunia sebagai PDP COVID-19 memberi pesan yang menyentuh kepada seluruh keluarga di Indonesia termasuk keluarga tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 agar mengikuti anjuran pemerintah dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dr. Sandi juga mengatakan kepergian ayahnya merupakan resiko pekerjaan yang harus diterima. Kami tidak menyalahkan pihak manapun karena gugurnya ayah saya sebagai salah satu tenaga kesehatan itu merupakan salah satu resiko pekerjaan. Dan yang saya harapkan sesuai agama saya yaitu insya Allah semua pejuang kesehatan yang meninggal insya Allah syahid husnul khotimah. Amin. Mari kita bersama-sama bekerja sama, bukan hanya dari pejuang kesehatan, bukan hanya dari tenaga kesehatan, bukan hanya dari pemerintah. Tapi ayo, mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu adalah keluarga. Mari kita saling mengingatkan anggota keluarga kita untuk mengikuti anjuran pemerintah, untuk tidak berkumpul di keramaian, untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan saya berharap bahwa mungkin dari rumah sakit yang merawat pasien COVID, saya minta untuk difasilitasi, sekali lagi saya minta untuk difasilitasi agar anggota keluarga juga bisa mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya. Dr. Wahyu Hidayat, spesialis THT, meninggal dunia pekan lalu akibat COVID-19. Dr. Wahyu melayani pasien umum, bukan pasien COVID-19, namun ia meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit dengan status PDP. Hari Kamis lalu putranya, Dr. Sandi Nugraha, menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Melalui Skype sudah bergabung sekarang Dr. Sandi Nugraha. Dr. Sandi, selamat malam. Selamat malam. Dr. Sandi, terima kasih sudah meluangkan waktu malam hari ini. Dokter, pertama-tama kami sampaikan bela sungkawa sekali lagi yang begitu mendalam atas berpulangnya ayah Anda. Dan malam hari ini sudah sepekan berarti ya dok. Apakah Anda keberatan jika kami meminta Anda sedikit ke belakang bercerita kembali tentang kondisi almarhum ayah Anda? Ya, baik, terima kasih kepada CNN Indonesia yang sudah mencoba bekerja sama dengan saya, dan pada kesempatan kali ini mungkin flashback bahwa ayah saya adalah seorang dokter THT, telinga hidung dan tenggorok, di mana beliau saat itu saya sudah 67 tahun dan masih aktif berpraktek, masih aktif sebagai klinisi hingga Hamin 2 hari sebelum beliau sakit. Seperti kita ketahui bahwa profesi seorang dokter, terutama itu telinga hidung tenggorok, amat sangat erat kaitannya dengan mungkin kita tahu bahwa COVID ini penularannya yaitu melalui droplet, di mana mungkin saya tidak bisa menduga di mana ayah saya mendapatkan penyakit tersebut, tetapi ya memang tugasnya adalah memeriksa di sekitaran telinga, hidung, dan tenggorok yang merupakan daerah yang amat sangat berisiko tinggi untuk penularan COVID. Dan mungkin pada saat itu ayah saya menggunakan APD yang memang kurang baik. Kenapa kurang baik? Ya memang pada saat itu ayah saya sempat berkeluh kesah dengan saya bahwa untuk mendapatkan APD pun susahnya setengah mati, dan beliau sempat minta tolong kepada saya untuk mencarikan APD, ya kendalanya adalah sangat susah. Pada akhirnya Anda sempat memberikan APD tersebut atau tidak? Pada akhirnya ayah saya meminta kepada pihak rumah sakit, ya difasilitasi oleh pihak rumah sakit, tapi memang kendalanya adalah susah sekali mendapatkan yang proper atau mendapatkan yang memang sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Karena kan memang
pada tenaga kesehatan itu dibagi menjadi zona-zonanya ya. Betul. Dan sebenarnya kalau misalnya dari profesi almarhum spesialis THT, semestinya APD yang tingkatannya bagaimana, Dok? Jadi memang APD itu dibagi zonanya masing-masing. Kalau memangnya seperti ayah saya yang memang erat kaitannya dengan droplet, itu sebaiknya beliau menggunakan baju tertutup semua, kemudian menggunakan face shield, kemudian masker N95, menggunakan Google gitu untuk matanya, kemudian menggunakan baju suit yang mungkin selama ini kita tahu seperti menutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki, menggunakan sarung tangan. Tetapi pada saat itu ya ayah saya sempat mengirimkan foto bahwa ya beliau yang masih bisa diusahakan adalah memakai baju seperti baju jas hujan tersebut, kemudian hanya pakai sarung tangan biasa, dan maskernya pun bukan masker N95, tetapi menggunakan masker medis biasa. Kacamata pun beliau hanya menggunakan face shield, tetapi ya belum digunakan, yaitu adalah Google, di mana pada saat ini seperti kita tahu bersama bahwa untuk mendapatkannya sulit, dan yang kedua memang harganya mahal. Kadang-kadang istilahnya kita punya uang untuk mendapatkan barangnya pun nggak ada, amat sangat susah. Dokter, pada saat pertama kali kemudian Anda mengetahui, kemudian apakah almarhum Dr. Wahyu Hidayat menyampaikan sendiri, mengalami gejala dan kemudian menyampaikan sendiri kepada keluarga, ini kayaknya begini, ini kayaknya COVID, atau diidentifikasi? Oke, sebelumnya memang ayah saya mengeluh demam, tetapi memang ayah saya sebelumnya memiliki riwayat hipertensi. Pada saat itu kita periksa gula darah, memang ayah saya gula darahnya agak sedikit tinggi. Tetapi tidak ada keluhan sama sekali yang mengarah ke arah COVID gitu ya. Tidak ada batuk, tidak ada sesak. Tidak ada yang lain, hanya demam. Gulanya sedikit tinggi, kemudian dalam perawatan di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Bekasi. Kemudian selama perawatan pun untuk antisipasi, kami melakukan saya mendapatkan informasi bahwa sudah dilakukan 2 kali foto ronsen, dan sudah dilakukan berarti total 3 kali foto ronsen, dan 1 kali CT scan paru, di mana semua hasilnya baik. Kemudian setelah dalam perawatan 5 hari, kurang lebih 5 hari, ayah saya sempat pulang, kemudian masuk lagi, itu di foto ulang hasilnya memburuk. Artinya cepat sekali ya, Dok, ya? Sangat cepat. Amat sangat cepat, baik. Bagaimana ini sekarang mempengaruhi Anda dalam bekerja sehari-hari? Anda juga dokter, spesialis anak. Nanti dijawab setelah jeda ya, Dok. Kita sekarang jeda dulu. Tetap di CNN Indonesia. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Saya masih bergabung bersama kami adalah Dr. Sandi Nugraha, putra almarhum Dr. Wahyu Hidayat, spesialis THT yang pekan lalu meninggal dunia akibat COVID-19 dengan status PDP. Dr. Sandi, pada saat kemudian Anda mengetahui ayah Anda terkena COVID, apa yang dilakukan keluarga dan kolega? Apakah kemudian melihat riwayat pasien yang ditangani, apakah kemudian mencari tahu dari mana bisa tertular atau apa? Oke, pertama kali mengetahui memang terjadi perubahan yang signifikan pada gambaran radiologi ayah saya, kami memutuskan memang untuk dirujuk ke fasilitas yang memang menangani COVID. Karena salah satunya waktu itu pilihannya adalah Persahabatan, RSPAD Gatot Subroto, RSPI Sulianti Saroso, tetapi memang ternyata sudah penuh, sehingga kami mendapatkan info bahwa di rumah sakit Pelni bisa menerima pasien COVID, sehingga kami disarankan untuk merujuk Bapak ke rumah sakit tersebut. Jadi pesan saya adalah ternyata untuk mendapatkan pelayanan yang di tempat
istilahnya kita sebut pusat rujukan COVID itu ternyata susah. Jadi buat teman-teman atau buat pemirsa yang masih sehat, tolong benar dijaga kesehatan. Karena begitu kita sakit pun kita kesulitan untuk mendapatkan tempat di pusat rujukan COVID yang ada di sekitaran DKI Jakarta. Oke. Dok, saat ini kita tahu trennya semakin banyak tenaga medis yang tidak menangani pasien COVID, tapi kemudian tertular. Kalau kemudian menurut Anda, dan mungkin juga pelajaran yang bisa diambil dari almarhum, apa yang terjadi, Dok? Apakah ini memang soal APD yang tidak merata, hanya itu saja, single factor, atau ada hal lain, misalnya ketidakterbukaan pasien terhadap riwayat kesehatannya mereka? Iya, nah seperti kita ketahui bahwa kampanye atau informasi mengenai COVID ini itu kan bisa kita peroleh gampang, yaitu yang paling gampang ada dari media sosial ya. Kita setiap hari memegang gadget dan barangkali mungkin di sini kalau memang ada pemirsa yang mempunyai suatu gejala yang menyerupai, jangan sungkan-sungkan untuk menyebutkan bahwa pada saat ingin berobat, sebutkan apa adanya, jangan sampai menyembunyikan sesuatu sehingga nanti yang dirugikan adalah bukan hanya tenaga medis, tapi di saat kita mau ke pelayanan kesehatan itu kan berarti yang pertama bisa dari mulai masuk pendaftaran ke rumah sakit, kemudian bertemu dengan tim administrasi di rumah sakit, baru mungkin akan duduk untuk mengantri. Nah, di situ kalau kita runut satu-satu, dari mulai kita meninggalkan rumah, itu ada beberapa yang terpapar dengan kita. Dan sebaiknya kalau memang punya keluhan yang menyerupai, gunakanlah APD, gunakanlah minimal masker kain. Sehingga penularannya kalau memang benar-benar kita curiga itu merupakan suatu COVID, itu kita bisa membentengi diri kita. Minimal adalah kita tidak membuat orang lain itu mengalami keluhan yang kurang lebih sama. Dok, bagaimana dengan mereka para tenaga medis? Beberapa waktu lalu saya berbincang dengan spesialis paru yang mengatakan, menyarankan juga bahwa kalau bisa semua dokter sekarang melihat gejala sekecil apapun itu sebagai COVID. Apakah menurut Anda ini perlu diterapkan, Dok? Ya, terima kasih. Berkaca pada yang sudah terjadi oleh almarhum ayah saya pun mungkin di sini sebagai dokter spesialis anak ya, kami akan lebih waspada dalam hal sekecil apapun. Kenapa ya? Yang pertama memang dimulai dari diri kami sendiri bahwa kami akan menggunakan APD yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan setting tempat kami bekerja. Yang kedua adalah kita juga harus selalu waspada oleh orang-orang tertentu yang mungkin dia tidak ingin mengungkapkan keluhan-keluhan yang menjurus ke arah COVID gitu kan. Jadi berkaca pada diri saya sendiri dengan yang terjadi pada almarhum ayah saya adalah ya, saya mungkin akan melakukan hal yang serupa. Oke. Seberapa berpengaruhnya sebenarnya peristiwa yang terjadi kepada ayah Anda kepada kehidupan Anda sehari-hari sekarang, ketika praktek, ketika dari rumah, ketika pulang dari praktek? Ya, terima kasih. Ya memang dengan kejadian yang menimpa ayah saya, itu bisa dibilang ya kami sekeluarga itu menjadi lebih, ya mungkin kalau dibilang ketakutan ya kami mempunyai ketakutan yang berlebih karena dari sesepele kita lupa cuci tangan, kita lupa mengganti baju saat kita dari keluar rumah, itu efeknya tidak sesederhana itu. Jadi perilaku hidup bersih itu sangat amat kami saling mengingatkan gitu antar anggota keluarga supaya kejadian ayah saya yang sudah gugur itu ya tidak terulang. Saya tidak bisa menyalahkan ayah saya tertular di mana, itu kita kan ya tidak bisa sama-sama memastikan. Yang jelas saya dan ayah saya sama, kami bekerja di bidang medis, kami menangani pasien, ya risiko itu bisa terjadi di mana saja. Oke. Dokter, adakah pesan terakhir dari ayah Anda yang sempat disampaikan kepada Anda terkait profesi dokter di masa-masa seperti ini? Ya,
Pada saat terakhir saya berbincang dengan ayah saya, pada saat beliau masih sehat, memang beliau waktu itu mengatakan bahwa ada salah satu koleganya yang dokter spesialis THT juga yang meninggal sebelumnya. Di saat itu ya beliau sudah berkeluh kesah, susah sekali mendapatkan APD. Yang kedua, ya moga-moga nih kita nggak tertular nih. Oh ternyata ayah saya menjadi bagian dari salah satu pejuang kesehatan yang gugur ya. Memang masalahnya pada saat itu adalah saya dimintai tolong untuk memesan APD dan pada saat itu semuanya bersifat pre-order dan kalaupun ada harganya amat sangat mahal dan kemudian kalaupun ada itu butuh waktu. Nah, hal tersebut yang kadang-kadang kalau boleh saya review ke belakang, kalau saja pada saat itu kewaspadaan kita menggunakan APD yang lebih memadai itu bisa kita lakukan, ya mungkin hal ini bisa diminimalisir, terutama kejadian-kejadian COVID yang terjadi pada tenaga-tenaga kesehatan. Oke, baik. Dokter Sandi, sebuah pencerahan sekali berbincang dengan Anda malam hari ini. Terima kasih sudah bersedia membagi kisah Anda dengan almarhum ayah Anda. Terima kasih banyak.